Terima kasih buat lo semua, ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya hari ini kita bakal nge-review motor. Jadi hari ini kita kembali ke persekupian duniawi ini. Jadi akhirnya kita dapat Scoopy yang wah lah buat kita review dan masuk ke channelnya Putu Arbi nih. Nah, jadi kita udah berdiri langsung sama ownernya dan udah langsung sama motornya. Jadi mungkin kita bakal kenalan dulu nih sama ownernya. Jadi bisa dikenalin diri dulu nggak nih? Angga sih. Angga, oke, panggilannya Angga nih. Nah, jadi buat motornya nih punya namanya sendiri nih apa gimana? Namanya sih ada Klauski namanya. Klauski, oke. Jadi itu ada Instagram juga ya? Ada. Sama. Oke, nanti bakal ditempel di video lah ya, biar kalian bisa follow lah Instagram dari motornya, dan juga dari Instagram ownernya nih mungkin bisa di mention dikit. Ada aja sih di bio-nya di Instagram motornya. Oke, langsung nanti kalian cari di Instagram motornya nih, udah komplit katanya di sana. Nah, jadi atau mungkin bisa kalian klik langsung lah ya di bio, nanti bakal saya tempel. Nah, jadi mungkin kita bakal bahas langsung dari motornya nih. Jadi kita bakal review detail partnya dan juga sama harga-harganya nih. Jadi ini masih ingat nggak nih buat harganya nih? Masih lah kayak. Oke, masih. Nah, jadi mungkin kalau ada yang sedikit lupa nih dari ownernya, kalian bisa searching sendiri lah ya di marketplace. Oke, jadi dari konsepnya dulu nih kita bahas mungkin ya, dari motor yang satu ini. Jadi ini buat modifannya sekarang nih, gimana nih konsepnya nih? Tahu sih kata orang-orang cafe racer itu ya. Cafe racer. Oke, jadi ngikutin para yang udah ganteng di sana. Oke, jadi di sini ngambil konsepnya cafe racer nih. Nah, jadi buat motornya nih kita bahas nih, jangan sampai lupa nih. Jadi motornya nih motor apa dan tahun berapa nih? Ini Scoopy tahun 2018. 2018. Oke, jadi di sini yang udah emang bawaannya ring 12 nih ya? Iya ya, yang udah ring 12. Oke, siap. Jadi kita bakal bahas dari perbodiannya dulu nih kayaknya ya. Jadi dari body nih. Buat body warnanya apa nih? Kata si ownernya dulu nih kan dapat ini ya, TT aja. Oh, TT ya. Dari si Panjul. Katanya sih Grey Force Ceralic biru, nggak salah. Grey Force Ceralic biru. Oke, pantas kita agak nggak asing nih sama bodinya. Jadi nih bodinya si Bintang nih, Panjul Scoot nih yang dulu kita pernah review juga. Jadi kita ketemu lagi sama adek satu ini. Oke, nah jadi buat harganya mungkin kalian bisa cek di sana ya, pernah dibahas juga sama si Bintang. Nah, jadi ini komplit berarti semuanya ya, full body halusnya punya si Bintang. Iya ya. Oke, jadi dikenain berapa tuh kemarin? Adalah. Oke. Keep secret nih ya. Oke, nah jadi harganya itu harga internal nih katanya. Harga spesial dari owner ke owner. Nah, jadi buat perbodian halusnya kayaknya segitu. Terus buat beberapa part di sini juga udah ada yang karbon. Nah, jadi karbonnya nih gimana nih? Di Scotland WTP apa Kevlar mungkin? Masih WTP sih. WTP. Oke, jadi mungkin bakal upgrade ke Kevlaran juga mungkin. Tunggu aja. Oke, ditunggu ke depannya. Jadi kalian biar nggak penasaran, kalian follow aja Instagram dari motornya nih. Nah, jadi kita bahas dari atasnya dulu dah nih ya. Jadi dari bagian perstangannya dulu nih. Jadi nih buat stangnya nih masih lurus apa udah dikeleng gini? Ya udah di leg dikit lah. Oke, leg tipis. Nah, jadi tuh ngelek sendiri apa gimana nih? Dibawa ke bengkel mungkin? Nggak dibawa ke bengkel. Bawa ke bengkel. Oke, jadi kena berapa tuh mungkin ngeleknya nih? 50 kalau nggak salah ya. 50 ribuan. Oke, yang penting udah terima beres lah ya pokoknya. Tinggal terima yang kayak gini. Oke, jadi kalian lihat di video ntar legnya seberapa, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian yang masih bingung ngeleknya seberapa mungkin. Nah, oke, jadi di bagian atas juga ini buat harga per WTP-nya nih, kita jadiin satu aja apa ingat harganya per masing-masing part nih mungkin? Jadiin satu aja kali ya. Jadiin satu. Oke, jadi kalian bisa simak nanti di part mananya aja yang udah di karbon WTP sama ownernya. Jadi nanti harganya bakal ada di akhir video sekalian. Nah, jadi kita bakal bahas dari permasterannya dulu mungkin nih. Jadi dari permasteran nih, master pakai dari mana nih? Pakai produknya RPD. RPD, oke. Jadi di sini looknya mirip banget sama KTC nih. Jadi ini dapat harga berapa nih?
Kena 1,1 sih. 1,1. Oke, jadi itu udah komplit satu set nih ya, dari tabung sampai di bracketnya juga. Enggak, tabungnya beli lagi. Ada sih dapat bawaan, cuman Tabungnya beli lagi nih biar lebih ganteng mungkin. Iya. Oke, nah jadi sini oh ya beda dari Rizoma nih tabungnya nih. Jadi tabungnya dapat berapa nih harganya nih? 250. 250. Oh, dari tabung aja 250 nih. Seharga master nih. Oke, nah jadi buat permasteran pastinya udah komplit di kanan kiri. Jadi udah diisi pemanisnya juga nih. Jadi baut probol. Nah, jadi kalian bisa simak dulu nih di bagian mana aja yang udah isi baut probol. Mungkin nanti bakal dibahas kalian juga nih di akhir. Jadi kan kalian tahu di mana yang udah kepasang, di mana yang belum. Jadi itu bakal di total terakhir. Jadi rata-rata di sini pakainya yang silver chrome ya. Iya, emang cocoknya itu kayak. Oke, jadi menyesuaikan juga sama warna body dan lain-lain. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi nih di bagian gas spontannya dulu nih. Gas spontan pakai dari mana? Pakai KTC Kitaku. KTC Kitaku. Oke, jadi di sini pilihnya yang warna merah nih. Jadi kena berapa nih harganya? 300-an kalau asal kalian masang. 300 sama masang. Nah, jadi itu udah sama holdernya apa beda nih? Beda. Holder yang di kanan nih. Beda. Beda. Oke, jadi ini beli lagi dari holdernya. Jadi kita bahas dari holder kanannya dulu nih. Jadi ini kena berapa dulu? Waktu itu beli barengan ya, lupa. Barengan. Kanan sama kiri. Kanan sama kiri. Oke, jadi di sini yang di kanan sini pakai dari KTC punya nih, udah kelihatan di logonya. Terus di bagian kiri kayaknya nih Fiction punya ya? Ya, Fiction. Fiction. Nah, jadi itu agak lupa nih buat harganya kena berapa dulu? Keduanya 400-an kayaknya. Sekitar 400.000 nih. Jadi lumayan lah karena ngepaint ke Scoopy pastinya perlu biaya yang lebih juga nih pastinya. Lumayan ribet atau ngerakit sendiri mungkin di rumah nih? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, jadi dipercayakan ke bengkelnya. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi nih dari hand gripnya mungkin nih. Dari hand grip pakai dari mana nih? Pakai Puig. Puig nih. Jadi pasti harganya lumayan nih. Jadi kena berapa nih hand grip yang model kayak gini nih? 275. 275. Oke, jadi itu di hand gripnya aja 275 tuh. Ya. Wah, mantap nih. Sekalian. Oke, jadi biar lebih tahan lama ya. Ya. Oke, nggak cepet robek mungkin dan ya pastinya looknya juga dapat lah. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke sebelah kanan kirinya. Jadi di sini udah isi spion bar N. Nah, jadi yang model kayak gini kena berapa nih? 80-an kalau nggak salah. 80 ribuan. Oke, jadi sini yang modelnya segi 5 kayak gini. Nah, jadi di bagian atas kayaknya udah semua komplit kita bahas. Jadi kita mulai turun ke bagian perlampuan nih. Nah, jadi perlampuannya juga manis banget buat dilihat nih. Jadi mungkin bisa diinfo tuh apa aja yang udah dirubah nih dari perlampuan depannya. Perlampuan depan pakai Proji dari AS ya. Sama alisnya juga dari AS yang lampu utama. Alis AS dari Proji juga AS. Dan juga di dalamnya udah di smoke juga tuh ya. Ya. Udah di smoke. Nah, jadi buat totalnya tuh habis berapa tuh kurang lebih di bagian perlampuannya nih? Lampu utama sama alis AS-nya 1,5-an. 1,5. Oke. Nah, jadi kurang lebih looknya udah kayak di motor ini. Nah, jadi buat pencahayaannya nih gimana tuh? Terang banget nih, udah termasuk terang banget apa gimana tuh? Duh, bikin silau. Oh, udah sampai bikin silau tuh. Nah, pastinya ada harga, pastinya ada kualitas juga yang kalian dapat. Nah, jadi buat di nyalanya nanti kalian lihat sendiri di video, nanti bakal saya videoin, semoga kelihatan karena di sini lumayan cerah banget. Nah, terus buat di sen-nya mungkin sen-nya ada yang diubah nggak nih? Isi alis saja yang biasa. Oke, isi alis yang biasa. Oke, jadi buat looknya pas nyala kalian juga lihat di video aja ntar. Dan juga nih udah di Scotland juga nih kayaknya di sen-nya. Iya, udah Scotland. Oke, udah di Scotland juga. Oke, jadi di bagian depan kayaknya udah semua kita bahas. Jadi mungkin kita bakal mulai turun ke bagian kaki-kaki depan nih. Jadi yang jadi pusat perhatian juga nih dari si Klauski. Nah, jadi kita bakal bahas dari spakbornya dulu nih. Jadi spakbornya kayaknya udah beda nih dari Scoopy yang kayak gini. Jadi pakai yang gimana tuh? Pakai yang Bit Carbu yang paling pertama tuh. Oke, dari Bit Carbu punya yang masih nempel di sok depan. Nah, jadi itu udah di custom sampai bisa nempel di motor ini ya. Iya. Oke, jadi kenanya tuh kurang lebih berapa tuh?
Wah lupa sih, itu yang paling pertama saya. Oh, itu yang paling pertama digarap. Oke, jadi mungkin kalian bisa searching. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area perpelekannya dulu dah nih kayaknya. Jadi pelek menarik banget nih. Dan juga kita pernah pakai juga dulu nih. Oke, jadi ini pakai dari mana nih, bisa dijelasin lagi? Pakai pelek Pako Supernova. Pako Supernova. Oke, jadi ini udah di repaint ya, apa emang udah bawaannya ada perwarna kayak gini? Di repaint ulang. Di repaint ulang. Jadi buat warnanya nih, warna apa nih? Gunmetal sih. Gunmetal. Oke, jadi kayaknya salah satu warna idaman juga nih buat kalian di rumah. Jadi itu dari peleknya dulu dah. Peleknya dapat berapa nih? Peleknya 150 kayaknya. 150. Ya, Oke, dan buat biaya repaintnya 200. 200.000. Nah, jadi dari perpelekannya kalian bisa hitung sendiri udah kena segitu. Dan dari bannya nih masih bawaan standar apa udah beda nih? Udah beda. Udah beda. Jadi pakai dari mana nih? Pakai FDR Sport Zivo. FDR Sport Zevo. Nah, jadi lumayan agak berbeda juga. Biasanya kan kalau ring 12 Maxxis. Nah, jadi di sini agak berbeda lah ya. Nah, jadi kena berapa nih buat bannya depan belakang? 550-an kalau nggak salah. 550 udah depan belakang pastinya. Ya udah. Oke, jadi tuh udah di upsize gitu apa masih ukuran standar Scoopy yang kayak gini? Untuk lebarnya upsize ya, cuman tingginya lebih pendek dari orinya. Oke, Jadi nggak mentok sok belakang tuh. Kalinya susah. Nah, oke, jadi mungkin bisa jadi pilihan juga buat kalian yang pingin upsize cuma nggak terlalu tinggi gitu jadinya. Iya. Apa nggak terlalu lebar. Yang penting intinya nggak mentok aja. Pokoknya nggak mentok ke sok. Ya, tanpa ngakalin ring dan segala macam, masih normal PNP. Oke, nah jadi bisa kalian dengar nih dari testimoninya mungkin ya. Jadi mungkin kalian bisa coba cari ban dari brand yang satu ini. Nah, jadi lumayan lah ya, nggak mentok, nggak perlu ngakalin ribet-ribet lagi. Jadi sok kalian juga nggak baret. Dan juga di bagian bannya nih udah isi tulisan bannya juga nih. Jadi ini kena berapa nih buat garapnya nih yang model kayak gini? Nah, 120 kalau nggak salah. 120.000. Oke, jadi udah full set nempel yang di motor ini depan belakang mesinnya. Ya. Oke, nah jadi buat kalian juga yang mau buat tulisan ban kayak gini mungkin kalian bisa langsung DM aja ya ke Instagramnya, nanti ada khusus di bio nih. Jadi saya sendiri yang garap, saya bantu buat proses pengerjaannya. Nah, kalian langsung gaskan aja. Oke, nah jadi kita bakal lanjut lagi nih ke part motor yang satu ini. Jadi kita bakal bahas dari sok depannya dulu, dari bottomnya nih. Nah, jadi udah istimewa juga. Jadi pakai dari mana nih? Pakai KTC Kitaku. KTC Kitaku. Oke, jadi di sini udah sok set lah ya, udah sama asnya juga tuh ya. Ya udah. Oke, jadi kena berapa tuh di bagian sok depannya aja dulu? 1350. 1350. Oke, jadi di sini pilihannya juga yang warna black nih. Nah, jadi nggak terlalu mencolok juga. Terus dari pengeremannya nih kita mulai bahas lagi nih. Jadi ini dari kalipernya udah diganti juga kayaknya. Ya, sama satu set. Satu set. Oke, jadi udah dari KTC juga. Oke, jadi tuh kena berapa tuh di bagian kalipernya nih? 600-an, 650 kan. 650. Oke, nah jadi dari pengeremannya juga pilihnya yang KTC semua nih. Jadi di bagian piringannya udah beda juga nih. Ya, pakai PSM yang 220. PSM 220. Oke, jadi tuh ada nyesuaiin bracketnya lagi apa udah dapat langsung tuh satu set? Dapat bracket, cuman nggak bisa dipakai karena pakai bottom KTC itu kali ya. Jadi berarti cari lagi. Oke, berarti custom ulang lagi berarti ya. Iya. Buat ulang. Oke, nah jadi buat bracketnya juga di sini penyesuaian, dan juga buat dari piringannya tadi itu kena berapa tuh harganya? Piringan kena 300-an. 300.000. Oke, jadi di sini pilihnya yang warna merah juga nih ya. Iya. Merah. Jadi selaras sama gas spontannya di atas. Nah, jadi ada merah-merahnya juga, dan juga dari selang rem nih yang bakal kita bahas. Jadi selang rem kena berapa nih? Selang rem 100-an kalau nggak salah. 100.000-an. Dan dari TDR nih. Bukan, TAD. Oh, bukan, salah nih. Oke, jadi dari TAD nih. Jadi yang model-modelnya kayak TDR lah, ala-ala karbon-karbon gitu. Oke, nah jadi di bagian depannya bakal terakhir kita bahas dari bagian pegangan selang remnya tuh. Nah, jadi ada pemanisnya juga biar selang remnya nggak goyang kiri kanan. Nah, jadi itu kena berapa tuh modelnya? 35-an kayaknya. 35.000-an. Nah, jadi di sini juga pilih yang warna hitam. Nah, jadi kita mulai lanjut ke area tengah mungkin ya. Jadi di area tengah buat perbautannya kalian bisa cek ntar di video. Jadi itu udah komplit banget dari
perbautan probolnya, jadi probolan duniawi. Oke, jadi tetap masih silver chrome juga. Nah, buat di dongkrak nih kayaknya agak menyala gini, di penulang apa gimana nih? Ya di penulang. Oke, di penulang dongkrak 2 sama dongkrak satunya. Ya sama CVT. CVT juga sepaket. Oke, nah jadi itu totalnya habis berapa tuh di bagian repaint bawahnya lah? 200-an kemarin. 200 ribuan. Oke, jadi lumayan lah, looknya lebih fresh lagi, lebih new lagi. Dan juga kita bakal lanjut ke area per CVT-an karena di tengah juga nggak terlalu banyak diganti. Nah, jadi dari CVT tadi kan udah dibahas tuh, udah di repaint, dan juga dari perkarbonannya udah isi juga. Jadi itu di bagian depan tuh ya, di CVT-nya sama di cover sensor udah VTP juga. Ya. Oke, nah jadi kalian bisa lihat looknya kayak gimana nanti di video. Terus buat di bagian filternya nih, nah filter udah diganti juga nih ya? Ya pakai Mutaru. Pakai Mutaru. Oke, jadi sini pilih yang warna merah juga. Iya kebetulan. Oke, nah jadi di sini merah-merahnya juga lumayan mendominasi. Oke, jadi itu kurang lebih habis berapa tuh? Mutaru kena 400-an. 400-an udah PNP ke Scoopy tuh. Udah. Udah. Oke, jadi udah tinggal pasang, terima beres. Jadi itu ada pengaruhnya nggak mungkin ke suara knalpot atau mungkin ke speednya mungkin? Oh, kayaknya kalau suara nggak pengaruh sih, sama aja. Cuman kalau speed naik lah dikit, soalnya itu velonya lebih gede kan. Oke, nah jadi anggapannya kayak open filter gitulah ya. Ya, cuman tetap Oke. aman. Oke, tetap aman dengan open filteran. Nah, jadi ini ngaruh ke speednya aja berarti ya. Agak naik dikit lah ya. Ya akselerasi dikit lah. Oke. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi nih di area CVT-nya. Jadi di sini udah diganti di bagian soknya nih. Nah, soknya udah pakai dari mana tuh? Pakai KTC Racing. KTC Racing. Oke, jadi ini yang KW-nya apa? Yang orinya nih? Yang ori. Yang ori. Nggak ada barang KW di motor itu. Wah, asik, ngeri nih bos. Oke, full part original nih. Nah, jadi di bagian soknya nih, ini kan yang tabung ya? Ya yang tabung. Yang tabung, yang ekstrim. Nah, jadi itu kena berapa tuh? 900-an. 900 ribuan. Oke, jadi 900 sekian. Nah, jadi buat ukurannya mungkin nih yang standar apa yang lebih tinggi itu mungkin? 330. 330. Oke, jadi kalian bisa cek itu lebih tinggi atau enggak. Nah, jadi buat fitmentnya kurang lebih kayak di motor ini. Nah, jadi kita mulai lanjut lagi ke area belakang mungkin ya. Nah, di bagian tengah kayaknya udah diisiin mikanya juga tuh. Mika di bagian tengahnya tuh. Jadi tuh sistemnya gimana tuh? Nge-custom apa udah ada yang jual mungkin? Custom sih. Custom. Oke, jadi tuh kurang lebih kena berapa tuh? Nah 125. 125. Oke, jadi di sini karena ya lumayan lebar juga lah ya. Jadi kalian bisa lihat nanti pas videonya agak ke bawah. Oke, nah jadi kita mulai lanjut ke area lampu belakang mungkin ya. Lampu belakang nih ada yang udah diubah-ubah nggak nih atau gimana? Di Cialis aja sama ganti bohlam LED. Oke, di Cialis dan juga ganti bohlam LED, terus di Scott LED juga. Ya kita juga. Scott LED. Buat tampilannya kurang lebih kayak di motor ini. Jadi habis berapa tuh kurang lebih di bagian perlampuan belakang? Kena 150-an lah kayaknya. Sekitar 150-an. Nah, seperti biasa buat nyalanya nanti kalian lihat sendiri di video. Terus buat di spakbor belakang nih kayaknya udah dipotong juga ya. Ya dipotong. Oke, jadi buat ngejar look dari cafe racernya. Nah, jadi itu motong sendiri tuh apa gimana tuh? Enggak, di bengkel. Di bengkel. Oke, jadi kurang lebih habis berapa nih buat di spakbor belakangnya tuh? Nggak tahu, bonus kayaknya waktu saya pasang part lain kok sekalian. Oke. Nah, jadi paham lah. Yang sering-sering ke bengkel pasti ngerti lah tuh. Jadi masang part ini, bro sekalian potongin spakbornya. Oh iya, pokoknya ya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi bisa bilang no budget lah buat di bagian spakbor belakangnya. Nah, jadi kita mulai lanjut ke area sebelah kanan nih. Nah, jadi dari area perkenalpotan. Nah, jadi perkenalpotan nih udah dipakein brong juga. Nah, jadi ini pakai dari mana nih, bisa jelasin sendiri nih? Pakai dari AMS1 sih. AMS1. Oke. Nah, jadi ini buat harganya nih dapat berapa nih? Kena 700-an. 700-an. Pastinya tetap original nih. Kan sesuai kata ownernya nih, nggak ada barang KW. Nah, jadi mungkin bisa kita cek sound ya, kita blare-blare dikit boleh ya? Ya, boleh. Oke, nanti biar kalian bisa dengar gimana suaranya. Nah, jadi kita mulai lanjut ke area sebelah kanannya lagi, masih di area perkipasannya mungkin ya. Jadi ini dari cover kipasnya nih, dari
part orinya mungkin ini udah di karbon WTP juga nih. Ya. Nah, jadi udah diisiin tambahan covernya lagi. Nah, jadi ini dapat harga berapa nih model kayak ini? WTP-nya? Yang cover luarnya. Oh, cover luarnya Nah. 150-an. 150-an. Nah, jadi tetap di sini masih ada nuansa warna-warna merahnya. Nah, jadi dari tutup olinya nih, tutup olinya juga udah beda nih. Jadi pakai dari mana nih? Pakai produknya ARM. ARM. Oke. Nah, jadi buat nuansanya masih tetap warna-warna merah gini. Jadi ini dari tutup olinya nih dapat harga berapa, Du? 65-an kan. 65 ribuan. Oke, jadi buat ngejar warna-warna merahnya di beberapa titik. Nah, jadi di bagian atas nih yang bakal kita bahas nih. Jadi di bagian joknya nih jangan sampai ketinggalan nih. Jadi jok nih udah di custom juga nih. Dapat harga berapa nih yang model kayak gini nih? 250-an. 250-an. Nah, jadi itu sistemnya gimana tuh, TT sama yang orinya atau beli langsung satu set? Enggak sih, custom aja langsung di tempat tukang jual. Oke, langsung custom. Jadi jok orinya dibuat kayak gini. Ya, Oke, nah jadi kurang lebih habisnya sekitar 250 dan juga dari behel belakangnya di sini udah dicopot juga nih. Jadi buat ngejar cafe racernya juga kayaknya. ya, Biar lebih cafe racer. Oke, nah jadi yang bakal kita bahas pertama nih, kan semua part yang nempel udah kebahas nih. Jadi mungkin dari per WTP-annya nih, dari yang udah kita lihat dari tadi ini, jadi tuh habis berapa tuh kurang lebih? lebih habis kayaknya 350-an. Sekitar 350 ribuan. Nah, jadi di part-part yang udah kelihatan dari tadi, jadi tuh habis sekitar segituan. Dan juga dari perbautannya nih. Nah, jadi totalan nih mungkin semuanya nih yang udah ketempel di motor ini, masih ingat nggak kira-kira habis berapa dah tuh dari awal? Kayaknya yang kelihatan 2,5. Sekitar 2,5 juta nih. Iya. Wah, lumayan juga nih. Jadi kalian bisa cek kan di video dari tadi. Jadi itu udah komplit banget, di bagian atas komplit, di bagian tengah juga banyak, di area persivitian tuh terutama, dan juga di area knalpot dan juga dari as rodanya mungkin ya. Jadi itu tetap masih pakai yang silver chrome. Oke. Nah, jadi mungkin semuanya nih udah full kita bahas nih ya, kayak nggak ada yang ketinggalan. Nah, jadi mungkin terima kasih dulu buat ownernya. Yuk. Oke, karena sudah menyempatkan diri nih buat di review motornya sama channel Putu Arbi di tengah kesibukannya. Oke, jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram dari ownernya, nanti itu bakal ada di bio, dan juga dari Instagram motornya, dan juga buat Instagram pribadi saya komplit bakal ada di bawah. Jadi kalian tinggal pencet di bio aja, kalian tinggal klik semuanya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi sekian dulu video pada hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.